Selamat Hari Tuhan saudara-saudaraku. Selamat merayakan Pesta Kerahiman Ilahi. Bersama lagi dengan saya, Romo Argo. Ada dua usaha untuk menyentuh Yesus. Yang pertama dilakukan oleh Maria Magdalena, dan yang kedua oleh Thomas Rasul. Tapi apakah reaksi Tuhan Yesus? Yang pertama, kepada Maria Magdalena, dia mengatakan, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Jadi Tuhan Yesus tidak menginginkan Maria Magdalena menyentuh dia. Kemudian dia menyuruh Thomas untuk menyentuhnya. Jadi ada dua perbedaan. Kepada Maria Magdalena dia menolak untuk dipegang, tetapi kepada Thomas dia malah menyuruhnya, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Dua sentuhan dengan dua hal yang berbeda. Dua sentuhan ini penting bagi kita untuk direnungkan. Yang pertama, memberikan bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kalau kita ketemu dengan hantu, mau disentuh ya pasti tembus, ya kan? Tetapi ini sungguh-sungguh manusia, daging, bangkit dengan tulangnya, segala-galanya, tubuhnya sungguh-sungguh bangkit. Bisa makan ikan, bisa disentuh, bisa berbicara. Ya kan, itu satu bukti bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh bangkit. Jadi kita tidak perlu ragu lagi. Tuhan sungguh-sungguh bangkit. Kemudian perkataan Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena, "Jangan memegang aku," itu mengarahkan kita untuk menyentuhkan dengan cara yang berbeda, yaitu dengan cara yang rohani, dengan hidup dalam roh. Itu sebenarnya sentuhan yang diinginkan oleh Tuhan. Banyak dari antara anak-anak Allah menginginkan untuk mendapatkan karunia, bisa melihat Tuhan Yesus, bisa bercakap-cakap, bisa menyentuhnya, pokoknya melihat Tuhan Yesus, menjadi visioner ya. Padahal Tuhan Yesus tidak ingin disikapi seperti itu. Tuhan Yesus menginginkan kita semua anak-anaknya untuk hidup dalam roh. Itu sebenarnya sentuhan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus dari kita, menyentuh dia melalui hidup kita dalam roh. Santo Agustinus mengatakan, iman itu percaya akan apa yang tidak dia lihat, dan upah dari iman itu melihat apa yang dia percayai. Jadi maka kata Tuhan, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Karena memang lebih indah percaya tanpa melihat. Sungguh-sungguh lebih indah. Kemudian dalam kisah Thomas Rasul ada satu pernyataan yang sangat penting yang terlontar dari mulut Rasul Thomas, yaitu, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dia dikatakan ragu, ya. Dia dikatakan ragu. Padahal sebenarnya dia ini adalah pribadi yang mencari pembuktian. Ragu itu yang dialami oleh Thomas tidak seperti orang yang meragukan Tuhan sehingga tidak percaya, meninggalkan Tuhan. Itu ragu, atau sudah mendapatkan pemberitaan tentang Tuhan Yesus tetapi tidak menerima Tuhan Yesus. Itu ragu. Tetapi Thomas, dia ingin membuktikan. Jadi ada satu dorongan dari dalam dirinya untuk mencari Tuhan. Tuhan itu seperti apa sebenarnya? Dan itu dia membuktikannya sendiri. Sehingga pada hari itu dia menemukan Tuhan, dan Tuhan memintanya untuk mencucukkan jarinya ke luka-lukanya, dan dia sendiri berhasil membuktikan bahwa dia sungguh bangkit. Maka dia mengatakan pernyataan yang sangat penting, "Ya Tuhanku dan Allahku." Tidak ada di antara para rasul yang mengatakan seperti itu. Dan pernyataan itu diberikan oleh Thomas dan dicatat oleh Injil Yohanes untuk kita semua. Siapakah Tuhan Yesus? Thomas yang mencari
Akhirnya dia bisa mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku. Kita bisa melihat diri kita masing-masing. Selama ini apa yang kita cari? Apakah kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam hidup kita? Dan apakah kita bisa exclaim, menyatakan seperti Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Itu menjadi satu undangan bagi kita, saudara-saudaraku, untuk mencari terus-menerus dalam hidup kita wajah Tuhan. Demikianlah hal-hal yang penting yang bisa kita petik dalam Injil ini, yaitu ketika Tuhan Yesus meminta Thomas, cucukkanlah jarimu ke dalam luka-lukaku. Seperti itu ya intinya. Dan juga kita merenungkan sentuhan yang diusahakan oleh Maria Magdalena ketika Tuhan mengatakan, jangan memegang aku. Dua sentuhan yang berbeda dengan tujuan yang berbeda yang harus kita pahami supaya kita sungguh-sungguh mengerti apa maksud kebangkitan Tuhan bagi kita. Yaitu jika kita simpulkan, kita harus melihat Tuhan Yesus dengan cara yang berbeda, yaitu menyentuhnya dengan hidup dalam roh. Dan jangan lagi kita tidak percaya, tetapi percayalah, kita yang tidak melihat Tuhan Yesus secara fisik, tapi kita melihatnya dengan mata iman, dan kita percaya, dan itu lebih indah, sehingga hidup kita sungguh-sungguh untuk mencari wajah Tuhan, sehingga kita bisa berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.